Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali pemirsa, sahabat petani sawit. Nah, saya di sini berada di kebun kelapa sawit yang sudah berumur saat ini lebih kurang 25 bulan. Nah, ini sudah melewati masa kastrasi sesuai dengan umur. Jadi di sini saya akan memberikan tips bagaimana sih caranya mendapatkan performa kebun kelapa sawit kita yang optimal. Apa saja yang harus kita laksanakan? Jadi ada 6 hal menurut saya yang harus kita laksanakan dengan baik, terutama pada kawan kelapa sawit kita yang masuk ke generasi kedua. Dan ini adalah tantangannya. Tantangannya generasi kedua adalah kita akan menghadapi serangan Ganoderma. Itu tantangan yang cukup luar biasa yang harus kita hadapin. Bagaimana caranya supaya produktivitas kita tetap optimal walaupun di areal generasi kedua tanaman kelapa sawit kita. Jadi di sini saya memberikan tips untuk petani sawit. Yang pertama, apa saja yang harus kita laksanakan untuk produksi yang optimal pada tanaman generasi kedua. Nah, yang pertama itu kita pada waktu pembukaan lahan kita harus melaksanakan cara pengolahan tanah yang baik. Cara pengolahan tanah baik yang benar gimana? Jadi kita harus olah tanah itu kembali. Kita tumbang tanaman kelapa sawit, kita bongkar pul akarnya bekasnya, kemudian kita chipping, kemudian disusunlah di rumput. Nah, apa aja selain itu? Jadi tanah itu harus ditraktor, diolah lagi balik, kemudian bisa dengan menggunakan reaper dengan bulldozer kedalaman setengah meter. Bisa juga dilakukan dengan cara luku 1 dan luku 2 kali. Nah, untuk menjaga agar supaya tanaman itu tidak terserang Ganoderma, kita bisa mengurangi itu, kita bisa menggunakan sistem olah tanah. Untuk titik tanamnya kita gunakan lubang besar ukuran 3 x 3 meter kedalaman 0,8 meter. Nah, seperti itulah untuk yang pertama, tips pertama bagaimana sih caranya agar supaya tanaman kita optimal walaupun pada generasi kedua. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita harus memilih bibit kelapa sawit yang bersertifikat dan tahan moderat dengan Ganoderma. Nah, saat ini PPKS sudah mengeluarkan varietas DP540NG yang tahan moderat Ganoderma. Jadi, meskipun kita pada generasi kedua menggunakan bibit tahan Ganoderma, memang sih ada juga yang terserang, tapi kalau kita tidak menggunakan bibit yang tahan terhadap Ganoderma, maka tingkat serangannya akan cukup luar biasa dibandingkan kita menggunakan bibit kelapa sawit yang tahan Ganoderma. Nah, seperti itu bedanya. Itulah tips yang kedua. Tips yang ketiga apa saja? Nah, tips yang ketiga, kita harus pada hal perawatan, kita harus melaksanakan pemupukan sesuai dengan anjuran yang diberikan. Harus kita laksanakan, bisa pupuk tunggal dan bisa pupuk majemuk. Nah, pupuk tunggal apa saja? Urea, TSP, KCL, Kisrit, dan biasanya borat untuk tambahan agar supaya pelengkap tanaman ini tidak terkena borot. Nah, itulah yang ketiga. Kita di sini menggunakan pemupukan tunggal, pemirsa. Terus yang keempat apa saja? Nah, yang keempat di sini tantangannya juga dalam hal hama penyakit. Nah, untuk serangan hama Oryctes itulah tantangan yang terberat juga di satu sisi dalam pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita. Kita harus secara periodik melakukan pengendalian, baik itu dengan spray, rotasinya bisa 2 minggu sekali, harus rutin, tidak boleh lebih dari itu. Kita bisa menggunakan Marsal karbosulfan, kita bisa juga menggunakan feromonas yang kita pasang setiap pinggir jalan
untuk radius 2 km 2 hektar untuk 1 saset. Nah, itulah tips yang keempat. Tips yang kelima apa untuk mendapatkan produktivitas tanaman kelapa sawit kita yang optimal? Tips yang kelima itu adalah kastrasi. Nah, kastrasi itu dilaksanakan kapan? Kastrasi itu dilaksanakan pada umur 11 bulan sampai pada umur 23 bulan. 22 atau 23. Jadi kastrasi tadi pada umur 11 bulan apa saja yang dibuang? Jadi yang dibuang itu adalah bunga jantan dan bunga betina. Seperti ini pemirsa, ini sudah kita kastrasi dari bawah, sudah naik posisi buahnya. Jadi pada umur 11 bulan itu yang dibuang adalah bunga jantan dan betina. Dan pada umur 19 bulan sampai 23 bulan kita hanya membuang bunga betina saja. Bunga jantan tetap kita pelihara seperti yang saya tunjukkan ini pemirsa. Nah, seperti ini nanti pada umur 19 bulan itu jangan dibuang, hanya bunga betinanya saja. Nah, seperti itu. Setelah nanti berumur lebih dari 23, kita akan mempertahankan sampai umur 30 bulan kita akan panenlah tanaman kelapa sawit kita ini. Nah, yang terakhir apa yang harus dilaksanakan? Yaitu tunas pasir. Tunas pasir itu bisa dilaksanakan pada umur 28 bulan, bisa juga dilaksanakan pada umur 26 bulan. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuan tunas pasir ini seperti yang saya tunjukkan tadi ini pemirsa, itu udah dibuangin. Jadi pelepah-pelepah kering yang di bawah itu dibuang. Pelepah kering yang di bawah dibuang agar supaya pelepah yang tidak produktif bisa kita lebih gampang dalam hal perawatan. Seperti itulah pemirsa, sahabat petani, bagaimana sih caranya mendapatkan produktivitas tanaman kelapa sawit kita pada waktu kita mulai penanaman masa TBM 1, 2, dan 3 dan sampai mendekati panen. Kalau kita melaksanakan dengan baik apa yang telah menjadi anjuran sesuai dengan rekomendasi daripada penelitian kelapa sawit, maka kita akan mencapai hasil yang optimal sesuai apa yang kita harapkan, mendapatkan produksi tanaman pada umur 30 bulan betul-betul secara standar. Demikian saja, mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Bagaimana sih tips-tipsnya untuk mendapatkan produktivitas tanaman kelapa sawit yang optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.